Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, referensi untuk renungan pada hari Rabu 8 September 2021, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria, diambil dari kitab Mika, bab 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta yang mulia ini memberi kesadaran bagi seluruh umat beriman tentang peranan Bunda Maria dalam karya keselamatan Allah. Secara sederhana, kita dapat mengerti bahwa Bunda Maria adalah ibu yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Maka ia adalah ibu gereja, ibu kita umat beriman. Lewat dirinya, kita memperoleh berkat dan penyertaan dari Allah atas kehadiran Putra Allah sendiri. Semuanya ini diperjelas dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil, Santo Yusuf menjadi saksi iman bahwa Bunda Maria adalah wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Santo Yusuf menjadi percaya bahwa Allah menyertai mereka dan tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian Bunda Maria juga menjadi teladan iman bagi seluruh umat manusia berkat ketaatannya kepada Allah. Karena ketaatannya itu, Bunda Maria tidak saja mendapat gelar sebagai Bunda Allah, tetapi juga sebagai Hawa yang baru. Dialah yang menjadi ibu segala bangsa, menggantikan Hawa pertama yang jatuh dalam dosa. Saudara-saudari terkasih, salah satu bukti kesetiaan Tuhan di dalam memelihara janjinya ialah terkait dengan silsilah Yesus Kristus, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Apa yang dimuat oleh para penulis Perjanjian Lama terkait dengan keberadaan Yesus prakelahiran atau prainkarnasi sungguh tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Lebih dari itu, kita juga menemukan bahwa Tuhan bukan saja setia memelihara janjinya, tetapi konsisten menjaga janjinya secara sempurna dari semua bentuk intervensi kekuatan iblis. Iblis berusaha sedemikian rupa supaya janji Tuhan untuk keselamatan manusia tidak terjadi. Hal ini bisa kita lihat dalam kisah jatuhnya manusia pertama dalam dosa. Beragam cara ditempuh oleh iblis untuk menggagalkannya, namun Tuhan berkuasa dan menang. Saudara-saudari terkasih, ketidaktaatan Hawa sebagai manusia pertama kemudian dipulihkan oleh Bunda Maria, sebab Maria dengan taat melakukan semua perintah Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka kelahiran Bunda Maria telah menjadi tanda penyelamatan Allah. Lewat rahimnya, Putra Allah dilahirkan ke dunia untuk menyertai dan menyelamatkan dunia. Bunda Maria yang telah dipersiapkan untuk melahirkan Yesus Kristus penyelamat dunia adalah bukti bahwa kasih Allah sangat besar dan tanpa batas. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan membawa kita menjalani hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan, akan kedatangannya yang kedua kali. Sehingga kita menjalani kehidupan bukan saja di dalam keyakinan dipelihara Tuhan, tetapi juga hidup di dalam mawas diri, karena kita tahu pada waktunya hidup ini akan dipertanggungjawabkan, yakni ketika Yesus Kristus Tuhan datang kembali sebagai Hakim yang Maha Agung. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Bunda Maria yang membawa kehidupan dengan kesediaannya untuk menjadi Bunda Allah Putra, maka kita pun diundang untuk menjadi pembawa rahmat kehidupan bagi orang-orang yang kita jumpai, membawa banyak orang pada kesadaran akan kehadiran Tuhan yang menawarkan kehidupan yang penuh kasih, keadilan, dan sukacita di tengah kecenderungan budaya individualistis yang semakin berkembang. Kita juga diundang untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi instrumennya, sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Dan dari sini diharapkan banyak orang akan sampai pada pertobatan. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.